Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Semua kemurahan-Mu.
Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Selamat pagi, Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini bisa kembali mengikuti ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur dan marilah kita sebelum kita mengawali ibadah kita semua mengarahkan hati dan pikiran dan berdoa pada Tuhan supaya hari ini Tuhan pimpin
ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus dan kita semua bisa merasakan kehadiran dan berkat Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian Datang, Datang, Datang. Datang, 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 datanglah ya Roh Kudus. Mari datang sembah Roh Kudus, datanglah Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan kasih karunia Allah Bapa di dalam kita semua, kepada kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Kami percaya firman-Mu tidak berubah, karena itu kami percaya janji-Mu juga tidak berubah. Persekutuan kami di sini, di mana 2 atau 3 orang hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Bahkan kami percaya di mana anak-anak-Mu berdiri untuk berbakti pagi hari ini, Engkau pun ada dan hadir di sana. Bapa, kami rindu kehadiran-Mu, kami boleh rasakan, kami boleh nikmati, dan kami semua boleh menghadap kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh menghadap dengan hati yang bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu kuduskanlah kami, ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan dan keluputan kami, dan biarlah pagi hari ini kami semua dilayakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengikuti ibadah, supaya ibadah ini Tuhan berkenan kepada Tuhan, pujian kami berkenan pada Tuhan, persembahan kami berkenan kepada Tuhan, bahkan pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Urapi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, khususnya para pelayan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya pelayanan kami menjadi berkat. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah kiranya Engkau pakai menjadi alat kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang hadir maupun yang sedang berjalan ke tempat ini untuk hadir, dan bahkan saudara kami yang di rumah yang sudah menyongsong
ibadah ini dengan berhati yang gembira. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau sendiri dibesarkan dalam ibadah ini. Biarlah suasana surga ada di tengah-tengah ibadah ini. Kami semua boleh bersukacita, kami semua boleh bergembira karena Tuhan hadir. Biarlah kiranya suasana surga ada di tengah-tengah kami, dan segala kuasa yang hendak mengambil berkat-berkat dan sukacita kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu dan pimpinan-Mu menaungi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita semua terus diberkati Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Dia pernah mengatakan, firman-Nya pernah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Kita harus mempercayai setiap janji-janjinya, bahwa Dialah Allah yang setia. Kita akan puji Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalam hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu bagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu bagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji,
Puji Tuhan, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia seharusnya lah kita percayai untuk menjadikan dia sobat kita. Ada satu sobat yang setia, namanya Yesus Tuhan. Saat kita mungkin ada di rumah, sendirian, tidak bisa kemana-mana, kita tetap ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Ada satu sobatku dan saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Silahkan duduk. Kita semuanya pernah merasakan kasih setia Tuhan. Kita terus diberkati, kita terus senantiasa dihiburkan. Kita akan menyembah Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang
siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Kau berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Tuhan kita setia. Dia menginginkan kita juga setia. Marilah kita berjuang sampai akhir, dan biarlah Tuhan mendapati kita setia. Hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan ini terlebih dahulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat semua untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih telah memberkati kami dengan puji-pujian yang menguatkan kami dan juga mengingatkan kami tentang betapa setianya Tuhan dan betapa mengasihi Tuhan kepada kami, dan juga mengingatkan kami bahwa kami harus membalas kesetiaan-Mu dengan kesetiaan kami juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila kiranya Engkau singkapkan mata kami, supaya kami bisa melihat keajaiban daripada Taurat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang bekerja melampaui kelemahan dan keterbatasan kami masing-masing, supaya kami bisa memahami firman Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami bisa menangkap isi hati Tuhan pada saat pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang mendengarkan secara online. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, yang di rumah juga silakan duduk kembali. Kita memasuki buah roh yang berikutnya, yaitu tentang kesetiaan. Sebelumnya kita membahas tentang, ada yang masih ingat bulan lalu tentang apa? Kebaikan. Dan ini satu tingkat lagi di atas kebaikan. Kenapa satu tingkat lagi? Menurut saudara lebih baik atau lebih baik setia? Atau setia tapi tidak baik? Baik tapi tidak setia? Ada orang yang setia tapi tidak baik, menemani terus kemana-mana, tapi tidak baik, karena sambil ditemani, sambil diomeli. Tapi setelah orangnya nggak ada, yang suka ngomeli dicari. Jadi baik dan setia itu seperti benci dan rindu. Baik dan setia itu berpasangan, tapi
kadang akur, kadang tidak akur, baik dan setia. Ada orang yang baik tapi tidak setia. Contohnya orangnya selalu ngirimin duit terus, tapi tidak di tempat. Baik tapi tidak setia. Ada orang yang setia, selalu di tempat, tapi tidak baik, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi baik dan setia ini sangat membingungkan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan berikut ini, kita akan bisa memadukan keduanya. Mari kita buka Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menghafalkan ayat ini. Nah, ini alasannya mengapa saya katakan setia satu tingkat lebih baik dari kebaikan. Yang di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Coba kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, inilah yang membuat kesetiaan itu lebih setingkat lebih baik daripada kebaikan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi yang setia, siapa yang menemukannya? Orang yang setia itu siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Banyak orang ngomong aku baik, aku baik, aku baik. Bahkan banyak orang juga diakui kebaikannya. Nggak cuma mengaku dirinya sendiri baik, tapi kebaikannya juga diakui oleh orang lain. Tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Artinya kesetiaan itu jarang ditemui. Lebih banyak orang menemui kebaikan daripada orang menemui kesetiaan. Nah, saudara, datang ke gereja itu baik, bukan? Mendengarkan ibadah online juga baik. Tapi selalu datang ke gereja setiap minggu itu jauh lebih baik karena dinamakan setia. Mengikuti ibadah online itu baik, tapi saudara mengikuti ibadah online setiap minggu jam 9 pagi itu jauh lebih baik karena saudara menunjukkan bahwa saudara setia. Meskipun tidak di gereja, tapi saudara ngikutin ibadah di rumah seperti halnya di gereja. Setia mengikuti ibadah. Banyak orang aktif pelayanan, tapi setelah dalam pelayanan diberhentikan, tidak mau datang ke gereja lagi. Jadi baiknya kalau dikasih pelayanan doang, tapi setelah tidak dikasih pelayanan, tidak mau datang ke gereja. Jadi banyak orang itu kelihatannya baik, tapi ketika ada satu titik, ada satu masalah, zona nyamannya sedikit diganggu, langsung kesetiaannya terganggu. Jadi ujian kesetiaan sebenarnya bukan saat saudara datang melayani di gereja, berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tapi saat saudara duduk dengan setia, memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kesetiaan yang sebenarnya. Karena siapa tahu orang tuh ingin melayani karena apa? Ingin tampil, ingin diperhatikan, dan ingin dibilang baik. Tapi kalau orang ingin dibilang setia, meskipun dia tidak melayani lagi, tapi tetap setia ke gereja, tetap datang ke gereja dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, banyak orang menyebut dirinya baik, tapi yang setia siapa? Ini juga pertanyaan untuk diri kita sendiri. Saudara mungkin menyebut diri saudara baik, tapi apakah sudah setia? Saudara menyebut orang lain baik, apakah dia juga sudah setia? Saudara, kesetiaan itu lebih akrab dengan kegagalan daripada keberhasilan. Karena kalau saudara mengalami kegagalan, kemudian temannya tetap mendampingi, berarti teman saudara bukan sekedar baik, tapi teman yang setia, akrab dengan kegagalan. Kalau berhasil datang, kalau gagal pergi, berarti temannya tidak baik.
Beberapa waktu lalu saya datang ke sebuah rumah duka. Datang ke sebuah rumah duka, saya berbicara dengan keluarga yang ditinggalkan, yang melayat sepi, memang sepi sekali yang melayat. Kemudian dia berkomentar, mungkin entah dia kecewa entah gimana. Di sini Pak, saya bisa melihat mana teman yang benar, mana yang tidak benar. Karena saat saya kesusahan, gak ada yang datang. Saat saya senang, mereka mau datang. Saat saya sedang berduka, yang datang cuma beberapa doang. Memang yang datang saat itu selain keluarga, kebetulan cuma saya. Jadi pertama saya dicuekin gitu karena sibuk dengan keluarga, tapi nggak lama cuekinnya, sekitar 1-2 menit langsung disamperin. Samperin, ngobrol sebentar, langsung seperti itu ngomong. Sekarang saya baru tahu mana teman yang setia, mana yang tidak, mana teman yang baik, mana yang tidak, melalui peristiwa ini. Jadi kesetiaan itu akrabnya dengan kegagalan, akrabnya dengan keterpurukan. Nah saudara, di Alkitab contoh orang yang paling setia, kira-kira menurut saudara siapa orang yang paling setia di dalam Alkitab? Siapa? Ada yang bisa mengusulkan nama? Ayub. Ayub boleh setia. Ada lagi? Ada yang usul? Saudara, mungkin ini namanya tidak populer, tapi kesetiaannya luar biasa. Namanya adalah Abner bin Ner. Abner bin Ner. Saudara, siapakah Abner bin Ner ini? Abner bin Ner atau Abner saja juga boleh. Abner ini adalah sepupunya raja pertama dari Israel. Raja siapa? Raja Saul. Abner bin Ner ini sepupunya Raja Saul yang diangkat jadi panglima. Panglimanya Saul namanya Abner. Abner ini mendampingi Saul dari mulai pertama Saul dipilih Tuhan untuk memimpin Israel sampai melewati akhir hayat Saul. Nah, jadi saudara, kisahnya populer bukan? Bahwa Raja Saul ini kemudian digantikan oleh Raja Daud. Nah, Abner yang merupakan panglima Saul ini tidak terbunuh saat Raja Saul berperang dengan orang Filistin. Nah, ketika peperangan Saul melawan orang Filistin, Saul dan anak-anaknya mati terbunuh, dan beberapa anaknya, tidak semua anaknya. Beberapa anak Saul yang pandai berperang ini terbunuh, mati. Abner tapi tidak mati. Jadi saat perang melawan orang Filistin, ini Saul, Yonatan dan beberapa anak Saul mati. Jadi penerus kerajaannya Saul ini nggak ada. Tapi masih ada satu lagi anak Saul yang tidak ikut berperang, namanya Isboset. Nah, setelah peperangan melawan orang Filistin, Saul meninggal dunia atau gugur dalam peperangan. Kemudian orang-orang ini akhirnya menunjuk atau mengangkat Daud sebagai raja. Mengangkat Daud sebagai raja. Orang Israel berkumpul mengangkat Daud sebagai raja. Daud diangkat sebagai raja, dan Abner tidak mau mengakui kerajaan Daud. Dia tetap setia kepada Saul dan keturunannya. Jadi meskipun Saul tewas dalam peperangan, Abner ini tidak semerta-merta tunduk kepada Daud. Abner mengangkat Isboset, anak Saul, sebagai raja. Padahal Abner sendiri dia juga bisa jadi raja. Karena apa? Isboset itu gak bisa berperang, gak bisa mengangkat pedang. Sedangkan Abner ini dia kan panglimanya Saul, bisa mengangkat pedang, dan orang yang berpengaruh. Dia memiliki pengaruh pada seluruh tentara Saul, pada orang-orang Israel. Dia juga memiliki pengaruh yang besar. Apalagi setelah Saul meninggal, pengaruhnya Abner ini semakin besar. Tapi Abner tidak mau mengambil tahta itu.
Abner tetap setia dengan mengangkat Isboset, anak daripada Saul, untuk jadi raja. Jadi Isboset ini gak punya kemampuan apapun untuk jadi raja, tapi hanya karena kesetiaannya Abner, Isboset bisa jadi raja. Dan tidak cuma sekedar mengangkat Isboset jadi raja, ini Abner juga mengatur semua pasukan supaya setia kepada Isboset. Dia juga ngomong sama orang-orang bahwa rajamu itu bukan Daud, rajamu adalah Isboset. Nah saudara, ini Daud kan masih memerintah di Hebron, belum di Yerusalem. Daud memerintah di Hebron. Kemudian Abner ini mengangkat Isboset jadi raja di daerah Gilead. Di daerah Gilead itu seberang Sungai Yordan. Jadi berseberangan, dipisahkan oleh Sungai Yordan. Jadi Daud jadi raja di sebelah sini, di sebelah barat. Isboset jadi raja di sebelah timur. Yang ngangkat Isboset jadi raja adalah Abner, hamba Saul yang setia. Jadi saudara, meskipun Saul sudah meninggal dunia, Abner ini tidak semerta-merta tunduk pada Daud, mengakui kerajaan Daud. Abner tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Saul. Dan gak cuma menunjukkan mengangkat Isboset jadi raja, dia kan juga seperti saya katakan tadi, ngomong kepada orang-orang supaya mengakui Isboset jadi raja. Dan tidak berhenti di situ, Abner ini merencanakan peperangan. Abner ini melewati Sungai Yordan, kemudian dia menuju ke Hebron untuk berperang melawan Daud. Jadi Abner dan pasukannya nyebrang dari Mahanaim, nyebrang Sungai Yordan dekat ke Hebron. Jadi benar-benar ini Abner ini pengen merebut kembali tahta kerajaan Israel untuk dikembalikan kepada keluarga Saul. Dan Isboset ini kalau bisa dibahasa kasarnya, dia bodoh, raja yang bodoh. Dia tidak mengerti berperang. Yang mimpin berperang ya Abner ini, yang mengatur pasukan Abner. Isboset cuma diam di rumah saja, tidak ngapa-ngapain. Jadi kesetiaan Abner tidak berhenti hanya mengangkat Isboset, tapi dia memiliki niatan mengembalikan Israel kepada keluarganya Saul. Meskipun Saul nggak ada anaknya Saul, ya udah kerajaan dikembalikan kepada keluarganya Saul. Nah, dalam peperangan itu memang pasukan Abner ini terpukul mundur, balik lagi. Cuman setidaknya di situ Abner menunjukkan bahwa kesetiaannya tuh kesetiaan yang benar-benar, bukan sekedar setia doang, diem dan tidak ngapa-ngapain. Abner menunjukkan kesetiaannya kepada keluarga Saul, bahkan kepada anaknya Saul yang gak bisa apa-apa ini. Dia menunjukkan kesetiaannya. Setelah peperangan itu kalah, kemudian mundur. Nah, meskipun Abner bisa membunuh salah seorang daripada adiknya Yoab, namanya Asael, Abner balik. Nah, saudara, Abner juga tetap berusaha menjalin hubungan politik yang baik dengan Daud. Suatu saat Isboset ini ngomong omongan yang kasar sekali, saudara. Dia menuduh Abner tidur dengan salah satu gundik daripada Saul. Jadi Saul meninggal dunia, kan semua istri dan gundiknya jadi janda. Isboset ini, orang yang dibantu oleh Abner ini, menuduh Abner, Abner, bukankah kamu itu tidur dengan salah satu gundik daripada ayahku? Wah, Abner langsung marah besar. Abner marah besar dan ngomong, kamu gak ngerti kesetiaanku pada ayahmu. Masakan seperti aku sudah melakukan perbuatan sebanyak ini, kamu tetap
nggak percaya bahwa aku setia. Kemudian dia ngomong, mulai saat ini kalau aku tidak mengembalikan seluruh kerajaan Israel kepada Daud yang telah dipilih Tuhan untuk menggantikan ayahmu, jangan panggil aku Abner. Dari kemarahan Abner ini saudara, kita bisa tahu bahwa Abner sebenarnya sudah tahu bahwa yang akan jadi raja berikutnya adalah Daud. Dia kan marahnya kan ngomong, kalau sampai aku tidak mengembalikan Israel kepada Daud yang telah dipilih Tuhan. Dia tahu Daud ini sudah dipilih Tuhan untuk meneruskan kerajaan Israel, tapi dia tetap mengangkat Isboset jadi raja. Dia sudah tahu nih Daud bakal jadi raja, tapi dia tidak mau memungkiri kesetiaannya kepada Saul dan keluarganya. Dia sudah tahu ini aku pasti bakal kalah, usahaku pasti bakal sia-sia, tapi dia tetap mengupayakan kesetiaan kepada keluarga Saul. Dia tahu pasti akan gagal, dia tahu pasti akan kalah. Makanya dari itu saudara, ketika Abner ini mati, dibunuh oleh Yoab dengan cara yang sangat licik gitu ya, dengan dipanggil, Abner sini kamu. Nah, kemudian ditusuklah si Abner. Ini Yoab membalaskan dendam adiknya. Ketika Abner ini meninggal dunia, Daud ini memuji kehebatan Abner, memuji kepahlawanannya Abner. Daud mengakui Abner ini panglima yang hebat sekali. Padahal Daud tahu loh, ini si Abner ini meskipun dia jadi raja tidak mau mengakui kerajaannya. Tapi setelah Abner meninggal, Daud mengakui kehebatan Abner, mengakui keunggulannya Abner. Ini Abner ini orang yang sangat setia sekali saudara. Setia kepada Saul dan keluarganya. Saudara, jarang sekali ada orang seperti Abner. Setianya gak cuma setia sampai mati, setianya melewati kematian. Kenapa melewati kematian? Saulnya sudah mati, tapi dia tetap setia kepada janjinya kepada Saul ini. Ya sudah, anakmu jadi raja. Meskipun dia udah tahu loh Daud bakal jadi raja, tapi dia tetap setia karena dia sudah berjanji setia kepada Saul apapun yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kesetiaan yang seperti ini tentu saja jarang ditemui. Bahkan di Alkitab pun saya baca cuma Abner doang. Mungkin kalau saudara nanti menemukan orang yang kesetiaannya melebihi Abner, bisa sharing juga ya sama saya ya. Ini Abner ini luar biasa sekali. Orang yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara pernah menemui orang yang setia? Kembali lagi, ingat, kesetiaan akrab dengan kegagalan dan keterpurukan. Karena dalam kegagalan dan keterpurukan, disitulah kita bisa melihat kesetiaan. Saudara-saudara, kalau Abner saja bisa setia sama Raja Saul seperti itu, apalagi kesetiaan Abner kepada Tuhan. Nah, tentu saja Abner ini setia pada Tuhan. Meskipun dia tahu Daud dipilih Tuhan, bukan berarti dia tidak mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu saja dia mengakui kehebatan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kan dia juga sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan setia kepada Saul. Nah, saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus
itu juga diuji senantiasa. Kita setia pada Tuhan Yesus itu bukan saat hidup kita berhasil, tapi saat kita sedang mengalami keterpurukan. Nah, ini seperti nama yang diusulkan tadi. Siapakah orang yang setia? Ayub. Nah, kalau Ayub setianya langsung kepada Tuhan. Ayub setia pada Tuhan, meskipun bagaimanapun keadaannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi orang-orang yang setia seperti Abner dan juga seperti Ayub, ini kesetiaan yang melampaui akal pemikiran atau melewati batas pemikiran yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa mengerjakan ini sendirian. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita tuh jadi orang yang setia seperti Abner, jadi orang yang setia seperti Ayub. Hanya Roh Kudus yang bisa membimbing kita seperti ini, untuk setia kepada manusia dan juga setia kepada Tuhan. Nah, saudara, saya memang tidak membahas kesetiaan dalam relasi dalam keluarga. Mungkin minggu berikutnya akan dibahas oleh pengkhotbah berikutnya. Nah, saudara, yang mau saya tunjukkan kenapa Abner ini kesetiaannya perlu kita lihat. Nah, saudara, sebagian besar dari kita mungkin tidak bekerja sendiri, atau mungkin kita ini bukan menjadi bos. Kita ini jadi seorang karyawan, kita jadi seorang pekerja. Nah, saudara, kalau saudara jadi pekerja bisa setia seperti Abner, maka pada suatu saat nanti saudara tuh bisa dimakamkan di kuburan raja-raja. Nah, ini Abner ini mati, dia dimakamkan di kuburan Isboset. Akhirnya artinya dia dikuburkan bersama raja. Ada juga seorang yang setia yang dikuburkan di makam para raja. Saudara tahu siapa dia? Ini orang biasa nih, bukan raja, tapi dimakamkan di pemakaman para raja. Tapi ada raja yang tidak dimakamkan di pemakaman para raja. Saya tahu siapa namanya? Nama Imam Yoyada. Imam Yoyada ini dia menemani seorang raja dan akhirnya dia dimakamkan di pemakaman raja-raja. Nah, saudara, karena apa? Karena dia setia. Dan saudara, ketika kita setia dan berjanji setia, yang memandang kesetiaan kita itu bukan hanya manusia, bukan hanya bosnya kita yang ada di dunia ini, tapi Tuhan sendiri memandang kesetiaan kita. Tuhan yang memandang kesetiaan kita. Jadi meskipun ini saudara punya bos tidak baik seperti Isboset, sudah nggak ngerti apa-apa, sudah dibantu, tapi malah menciderai, saudara harus tetap setia. Karena yang melihat kesetiaan ini bukan sekedar orang yang ada di dunia ini, tapi Tuhan yang melihat kita dengan setia juga, yang memperhatikan kesetiaan kita. Nah, mungkin saudara juga bukan karyawan, tapi saudara bos juga, menjalin relasi dengan orang lain, menjalin relasi dengan perusahaan lain. Dan ketika menjalin relasi, yang dibangun tentu saja sebuah kepercayaan. Dan mungkin minggu-minggu berikutnya, pengkhotbah berikutnya bisa menjelaskan arti kata setia dalam bahasa Yunani yang terdapat dalam Galatia ini ya. Menjalin apa? Kepercayaan, menjalin rasa saling percaya. Nah, menjalin rasa saling percaya ini dibangun juga berdasarkan apa? Ya, kesetiaan juga, setia bekerja sama. Nah, kalau kita jadi teman sekerja yang baik, yang setia, maka yang memandang kesetiaan ini bukan sekedar teman kita atau rekan sekerja kita, kawan sekerja kita, tapi Tuhan juga melihat kesetiaan kita,
memperhitungkan kesetiaan kita. Kesetiaan kita terhadap rekan kerja, kawan kerja kita dipandang oleh Tuhan. Jadi saudara, kesetiaan ini jauh melebihi dari kebaikan. Karena apa? Karena yang bisa melihat kesetiaan ini bukan orang biasa. Seperti kita bicarakan tadi Abner. Abner dibunuh oleh Yoab. Yoab ini adalah panglimanya Daud. Dan Yoab ini juga sepupunya Daud juga nih. Yoab ini anak dari saudaranya Daud. Yoab sepupunya Daud, jadi panglimanya Daud. Yoab tidak mengerti betapa setianya Abner dan kehebatannya Abner. Tapi Raja Daud tahu orang ini hebat, orang ini setia, orang ini luar biasa. Nah makanya saudara, orang yang setia itu biasanya tidak populer. Biasanya tidak populer karena apa? Dia cenderung bodoh, cenderung dianggap bodoh seperti Abner. Loh seharusnya kan kamu kan bisa jadi raja, kamu lebih hebat dari Isboset kok. Isboset itu gak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisanya diam saja. Harusnya kamu bisa dong Abner jadi raja sendiri. Ini kan tindakan yang bodoh sebenarnya ini yang dilakukan oleh Abner ini. Harusnya dia bisa berkuasa sendiri. Tapi dia tidak mau, dia nunjukin kesetiaannya. Jadi orang yang setia kadang-kadang menunjukkan tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang aneh, yang ganjil, yang menurut orang yang biasa saja. Itu tindakan yang sebenarnya tidak masuk akal. Yang bisa mengerti kesetiaan ini bukan orang biasa, saudara. Karena dia bisa melihat seseorang bukan dari sekedar wajahnya doang, bukan dari sekedar tindakannya doang, tapi dia seperti bisa menerawang. Seperti bisa menerawang, wah ini orang setia. Bukan sekedar baik, dia setia. Nah setia ini benar-benar membuahkan hasil suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Nah saudara, contoh kesetiaan lagi adalah Thomas Alva Edison. Kenapa Thomas Alva Edison ini setia? Meskipun dia musuhan sama Tesla. Thomas Alva Edison ini setia dalam bereksperimen. Menurut cerita, ini entah benar entah tidak sebenarnya, dia melakukan 99 kali lebih eksperimen, atau pokoknya banyak kali eksperimen untuk menemukan bola lampu. Berarti artinya dia setia kepada apa? Dia setia pada kegagalan sebenarnya. Gagal sekali dia tetap setia. Ini dalam tanda petik ya, jangan. Dalam tanda petik dia setia pada kegagalan. Gagal sekali dia tidak meninggalkan. Gagal 2 kali dia tidak meninggalkan. Gagal 3 kali dia tidak meninggalkan. Gagal 4 kali dia tidak meninggalkan. Gagal 5 kali dia tidak meninggalkan. Gagal 6 kali dia tidak meninggalkan. Sampai gagal kesekian puluh kalinya dia tidak meninggalkan. Dia tetap setia kepada eksperimennya. Nah saudara, kalau saudara kira-kira nyoba satu hal 10 kali gagal, terus cerita kepada teman saudara, saudara dibilang apa? Kata pertama yang diucapkan oleh teman saudara, kata apa? Goblok gitu. Bodoh sekali kamu ini. Nyoba 10 kali gagal, tapi saudara tetap setia melakukan percobaan itu sampai akhirnya berhasil. Nah saudara, kadang kesetiaan itu tidak perlu saudara ceritakan. Orang lain gak bakal ngerti. Kesetiaan kalau saudara cerita kepada orang lain, saudara pasti akan dibilang apa? Bodoh. Cobalah saudara cerita tentang satu topik kesetiaan kepada orang lain, pasti saudara dibilang apa?
bodoh. Kesetiaan ini makanya susah dilihat. Banyak orang menyebut dirinya apa, saudara? Baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang bisa menemukannya? Orang yang setia, siapakah yang bisa menemukannya? Salah satu contoh kesetiaan lagi, ini setia pada teman. Sekarang kita bahasnya sepak bola. Saudara, ada pemain sepak bola terkenal namanya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini dia mencetak gol tuh banyak sekali, lebih dari 700 gol dicetaknya. Dan dia juga jago dalam tendangan bebas atau free kick. Dia tuh jago. Saudara, Ronaldo ini sekarang main di Liga Italia, di Juventus. Sejak bergabung dengan Juventus, dia tuh sudah berkali-kali melakukan percobaan free kick. 42 kali mencoba dan gagal. Jadi setiap kali dapat free kick di depan, di atas lapangan, Ronaldo disuruh nendang. Nendang pertama gagal, ya sudah main lagi. Nendang kedua gagal, itu pertandingan berikutnya, sampai pertandingan ke berapa kali dia tuh 42 kali gagal. Tapi teman-temannya ini setia sama dia. Teman-temannya tetap memberikan dia kepercayaan untuk menendang bola, nendang free kick itu, dan akhirnya gol di tendangan yang ke-43. Nah, ini teman-temannya teman yang setia. Pelatihnya juga pelatih yang setia. Nah, mungkin ini Pak Vinas coba dia yang bahas setia. Setia berkaitan dengan kepercayaan. Setia, percaya nih kepada ini Cristiano Ronaldo. Coba saudara, saya jadi rekan tim saudara. Saya nendang gagal free kick, gak usah 10 kali. 5 kali saja. Kira-kira saya saudara taruh di mana? Kalau ada free kick, coba aku gitu. Langsung, wah, kamu pergi sana. Ditendang masih. Kamu udah ke sana, enggak usah free kick lagi. Enggak usah nendang-nendang lagi. Karena kamu menyia-nyiakan apa, saudara? Peluang. Kamu menyia-nyiakan peluang. Udah sana, enggak usah. Yang lain saja. Banyak kok yang pintar ini, yang bisa nendang, enggak cuman kamu doang. Biasanya kan seperti itu. Nah, tapi teman Ronaldo ini teman yang setia. Terus diberi kesempatan. Akhirnya dia berhasil. Nah, saudara-saudara, nah ini kan juga teman-temannya sebenarnya kan ya sedikit bodoh gitu. Udah tahu gagal 40 kali, masih saja diberi kesempatan. Gagalnya juga cuma sekali 2 kali, 40 kali. Makanya saudara, kesetiaan itu susah untuk diceritakan, susah sekali untuk diceritakan karena orang tuh susah mengerti kesetiaan. Apalagi mengajarkan kesetiaan, lebih susah. Lebih susah lagi. Karena apa? Orang yang dikasih tahu aja, saudara cerita tentang kesetiaannya kok bisa gitu ya? Bingung, apalagi saudara mengajarkan kesetiaan. Tapi kita kan tetap harus melakukannya. Maksudnya saudara, kita harus setia. Nah, terakhir kita harus setia pada siapa, saudara? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya merenungkan seperti ini. Orang mengikut Kristus itu tidak bisa tiba-tiba langsung kaya, seperti orang mengikuti petunjuk para dukun yang ada di Gunung Kawi. Mengikut Kristus itu gak langsung, aku percaya Yesus, tiba-tiba secara ajaib ditolong ini, ditolong itu, jalannya terbuka dan berhasil. Gak selalu seperti itu. Nah, saudara-saudara, sangat sulit mengikut Kristus dalam kondisi di konteks kita ini ya, atau di masyarakat kita. Tapi
kita dituntut untuk setia mengikut Kristus. Tidak sedikit untuk orang-orang yang dihina. Ngapain kamu mengikut Kristus? Kristus tidak bisa mengubah kamu jadi kaya. Yang kaya pendetanya tuh, lihat pendetanya makin kaya, pengikutnya enggak. Jadi saudara, mengikut Kristus itu tantangannya berat sekali. Lihat kamu, sebelum kamu mengerjakan ini, kamu berdoa. Buktinya apa? Kamu tidak berhasil, kamu gagal. Jadi ngapain kamu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara datang 10 kali ke gereja, misalnya nih ya, 10 kali ke gereja, doa terus. Terus saya tanya, pendetanya nanya, Pak Beni, doanya udah dijawab, udah 10 kali datang ke gereja. Belum Pak Yusuf, gak punya iman. Dibilang gitu apa? Gak punya iman. Seperti Hana yang diejek sama Eli. Kamu nih ngapain kamu mabuk di sini? Pulang sana. Saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu kadang yang menghalangi bukannya orang-orang yang jauh di sana, tapi orang yang di sekitar kita. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu beribadah? Ngapain kamu berdoa? Lihat ini, kamu sudah puluhan tahun berdoa, doamu tidak dijawab Tuhan. Lihat ini, kamu sudah puluhan kali berdoa, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu masih mau menyembah Tuhan Yesus Kristus? Mungkin orang yang ejek saudara seperti istrinya Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu berdoa sama Tuhan Yesus Kristus? Lihat nih, kamu tetap aja tuh miskin. Kamu enggak kaya-kaya. Kamu ngapain berdoa pada Tuhan Yesus Kristus? Sia-sia kamu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ketika datang seperti itu, kita mau apa ini? Kita mau jadi orang baik dengan menuruti perkataan orang lain, atau milih jadi orang yang setia, yang melebihi dari kebaikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan firman ini. Kita hafalkan sekali lagi ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Banyak orang menyebut orang setia jarang. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kadang kami sendiri juga menyebut diri kami baik hati, tapi kesetiaan kami belum teruji. Tuhan, kadang kami juga memuji orang lain baik hati, tetapi kami tidak pernah melihat bagaimana ujian kesetiaan terhadap orang yang kami puji. Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini banyak sekali ujian tentang kesetiaan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, setia menyembah pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak memungkiri kesetiaan kami kepadamu, apapun kondisinya ya Tuhan. Tuhan, tolong kami bila kami lemah dan tidak kuat. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa tetap setia kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya gak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Yesus Kristus. Dan Tuhan, tolong ajar kami juga setia kepada orang-orang di sekitar kami, setia kepada atasan kami. Jika kami sebagai karyawan, kami mungkin posisinya sebagai pimpinan, ajar kami juga setia kepada karyawan kami. Ajar kami juga setia kepada rekan-rekan kerja kami ya Tuhan. Kami mungkin berprofesi sebagai guru, berprofesi sebagai apapun Tuhan. Ajar kami untuk setia pada profesi kami ya Tuhan. Karena kami yakin
Yang melihat kesetiaan kami bukan manusia, tapi Tuhan yang melihat kesetiaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Roh Kudus, bantu kami untuk jadi orang yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang kesetiaan dan kesetiaan akan kita bahas sampai akhir Agustus. Kita semua telah mendengar bahwa kesetiaan itu adalah suatu yang langka, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang diharapkan bisa seperti Yesus. Tuhan Yesus setia. Mari kita nyanyikan nyanyian ini, sambil juga saya beri kesempatan saudara untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, ya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Bahasa tetesan air mata, tetesan air mata, bila badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Mari kita renungkan kesetiaan, karena kita punya contoh kesetiaan yang abadi dalam Yesus Kristus. Selalu menghiburmu, Dia mengerti tetesan air mata. Tetesan air mata, bila badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saya kenal Pak Halim kira-kira 40 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih kira-kira umur 40 tahun. Saya diperkenalkan sama Om Halim oleh Bapak Pendeta Petrus Iman Santoso dari apa namanya? Dari Solo, ya.
Waktu itu tiap bulan saya jemput Om Halim untuk persekutuan di rumah-rumah jemaat. Waktu itu belum punya tempat kita di rumah-rumah jemaat. Dari mulai saya menjemput di daerah Cinere, lalu Om Halim pindah ke Pondok Indah. Dari Pondok Indah Om Halim pindah lagi ke Ciledug yang paling jauh. Dari Ciledug baru ke rumah yang sekarang tidak saya jemput lagi. Om Halim bisa datang sendiri ke persekutuan. Waktu itu persekutuan kita sudah pindah, kita bisa membeli suatu tempat di Muara Karang. Om Halim adalah aset kami, aset gereja yang berharga dalam menerjemahkan buku-buku dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Om Halim adalah jemaat yang rajin, tekun dalam gereja sampai pada akhir hayatnya. Om Halim dipanggil Tuhan pada umur 98. Kita semua berterima kasih kepada Om Halim atas jasa-jasanya untuk gereja. Terima kasih Om Halim. Selamat jalan. Auf Wiedersehen. Gott Schutz. Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya juga beri kesempatan saudara untuk berdoa. Kalau hari ini ada pergumulan, kalau hari ini ada masalah yang kita harus hadapi, kita ingat bahwa Tuhan Yesus setia. Walaupun gelombang badai menerjang, Dia selalu ada di samping kita. Apapun masalah kita, Dia ada bersama kita. Dia sudah terlanjur, ya saudara, saya bilang terlanjur, dan Dia berjanji di dalam namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Artinya Dia tidak bisa memungkiri jati dirinya kecuali Dia menyertai kita. Karena itu biarlah kita semua dengan iman yakin bahwa kesetiaan yang diajarkan dari firman Tuhan tadi melalui khotbah-khotbah dan khotbahnya Pak Yusuf dan khotbah-khotbah yang akan datang itu ingin mengajar supaya kita mempunyai sifat yang setia seperti Dia. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi sekali lagi Tuhan Yesus setia. Nanti Mas Vinus akan menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu, dalam segala susahmu, Dia menghiburmu, Dia lalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tetesan air mata. Bila badai mengamuk
dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa dengan yakin. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang senantiasa setia, Allah yang mengetahui akan setiap pergumulan kami, Allah yang tahu dalam setiap kesulitan kami umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersehati, kami terus senantiasa berseru kepada Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama sehati, kami berdoa untuk para senior kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus senantiasa melawat mereka, Engkau hadir dalam hidup mereka, Engkau menyertai mereka. Kami berdoa buat Pak Robert Jesu, kami berdoa buat Ibu Susan, kami berdoa buat Ibu Sinwa, kami berdoa buat Ibu Mesyu, kami berdoa buat Bapak Liantono, kami berdoa buat Bapak Yanuar, Ibu Liana, kami berdoa buat Ibu Ponyo. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup rumah tangga keluarga mereka, Engkau menyertai mereka. Roh Kudus menopang senantiasa hidup para senior jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka terus nantiasa diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini dalam segenap kesulitan mereka. Tuhan, Engkau menopang. Mungkin mereka mengalami satu kesulitan dalam pekerjaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami terkendala dalam hal pekerjaan. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Supaya mereka boleh tetap setia dalam pekerjaan dengan pertolongan Tuhan. Mereka tidak mudah menyerah, mereka tidak mudah putus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mengajar terus nantiasa. Kami percaya Tuhan menolong jemaat-Mu, Tuhan menolong dalam setiap kehidupan umat-Mu. Mungkin mereka juga membutuhkan dalam setiap kehidupan mereka kesulitan dalam ekonomi mereka. Tuhan, Engkau yang sanggup membuka jalan. Amin. Engkau sanggup memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemudi-pemudimu, pemudamu yang ada di tempat ini, pasangan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pertemukan mereka sehingga mereka boleh mengecap kasih karunia-Mu di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bersehati, terus nantiasa menyerahkan Tuhan, khususnya untuk bangsa negara kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami membutuhkan uluran tangan kasih kemurahan-Mu. Kami membutuhkan belas kasihan Allah. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, mampukan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri pun juga semua segenap jajaran yang ada, Bapak Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, hingga RT RW. Kami berdoa kiranya mereka dapat bersinergi dengan baik, supaya Tuhan mereka boleh bekerja sama dengan baik, membangun, menolong, dan juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalukan dari segala bentuk-bentuk tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ataupun dari segala tindakan keserakahan, ataupun di dalam melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong supaya setiap para pejabat-pejabat pemerintahan yang ada dapat mengutamakan kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat negara kami Indonesia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni dosa umat-Mu yang di negeri kami Bapa. Engkau melawat dan curahkan hujan pertobatan atas negeri kami. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk para tenaga medis. Kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para perawat, semua juga para simpatisan, sukarelawan dalam mengatasi ataupun mereka yang mengurus para jenazah COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka, berikan hati yang terus bersemangat, berikan sukacita dalam hati mereka sehingga penuh dengan tanggung jawab dan tugas yang begitu mulia yang Tuhan berikan dalam pundak mereka, supaya mereka terus dikuatkan, mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami berdoa
Untuk para pasien kiranya kami menyerahkan dalam campur tangan kuat kuasa-Mu. Berikan mereka terus nantiasa pengharapan, sehingga mereka boleh melihat secercah harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan negeri kami berdoa menyerahkan kota kami, DKI Jakarta sekitarnya dalam campur tangan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu di dalam menjalankan ibadah hingga sampai saat ini. Jikalau ada di antara mereka yang mungkin mereka belum bisa melaksanakan ibadah secara ibadah konservatif ada di gereja ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Jikalau mereka juga yang mengadakan ibadah secara online juga Tuhan senantiasa tolong supaya umat Tuhan boleh tetap setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah mereka. Mereka boleh belajar terus untuk menghargai Tuhan, belajar untuk menghormati Tuhan di hari-hari Sabat, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kelepasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, berkati ibadah gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Dan khususnya untuk terima GPDI, kami percaya Tuhan Haleluya. memberkatinya. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih, bersyukur Tuhan dan Yesus. bersyukur buat kasih-Mu Haleluya. Bapa. Inilah yang menjadi permohonan doa kami, dan kami minta dalam satu nama Allah kami yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Begitu banyak hal yang kami nantikan dari kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga pada siang hari ini berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hadir di sini, yang hadir dalam ibadah online di rumah masing-masing. Biarlah kiranya berkat kesetiaan kepada Sabat Tuhan memenuhi hati kami. Pulang membawa berkat-berkat yang melimpah, segala hati yang penuh dengan pergumulan diberi keringanan. Tuhan, Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu. Tuhan memberkati usaha-usaha mereka, memberkati keluarga-keluarga kami. Kami yang ada di tempat jauh yang tidak bisa kembali saat ini, kami berdoa untuk keluarga Pak Edi dan Ibu Lina. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan pimpinan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf yang hari ini sudah men-sharingkan firman, supaya kesetiaan yang disampaikan itu boleh kami bawa pulang menjadi sifat kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani, dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber selamat kami, karena Engkaulah sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu, pikiran kita semua untuk menerima berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang bersama-sama dan kita mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan kasih karunia Allah Bapa, dengan kasih-Nya Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus
datang kembali. Semua kita yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.